Halo semuanya, perkenalkan namaku Aat dari DKV 2020A. Oke, kemarin tuh saya magang di PT Sumber Alvaria Trijaya atau biasanya teman-teman kenalnya dengan sebutan Alfamart. Masuk pertanyaan pertama. Bisa diceritakan dong Kak pengalaman singkat selama MSIB? Pengalaman singkat selama MSIB itu, gimana sih apa yo? Pengalaman singkat selama MSIB itu yang pasti saya belajar untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang udah ada di perusahaan tersebut ya, terlebih lagi di karyawan gitu kan. Karena kemarin saya kerja di perusahaan retail dan itu kan kayak baru gitu kan. Karena selama ini saya punya pengalaman itu di bidang di bidang desain gitu kan. Nah, ini berada di bidang retail gitu. Jadi pasti banyak banget hal-hal yang berbeda dan saya perlu belajar. Karena itu ketika saya perlu belajar itu, saya butuh banget komunikasi sama orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang tersebut. Jadi kayak pengalamannya bagus banget dan saya bisa upgrade diri lah gitu. Mantap. Ada yang kesurupan ya itu? Boleh. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dari pengalaman Kakak tadi, apakah pekerjaan tersebut relevan dengan jurusan kami? Oke, fun fact, kemarin tuh saya selama di Alfamart tuh daftar sebagai desainer grafis kan. Tapi masalahnya saya tuh ternyata malah dipindahkan posisi sebagai tenant relation atau kalau semua teman-teman tahu di depan toko itu biasanya kan ada penjual gorengan, penjual jus gitu kan. Nah, itu sebutannya adalah para tenan gitu kan. Nah, kemarin tuh job desk saya itu untuk ngurusin para tenan tersebut satu Indonesia gitu. Tapi kalau semua ditanya apakah relevan, sebenarnya enggak. Cuman karena adanya ketidakrelevanan tersebut bukan berarti saya langsung kayak menyerah gitu kan. Terus saya akhirnya nyari-nyari bagaimana apa celah mana yang saya bisa masukkan unsur DKV di posisi saya tersebut. Jadi saya kemarin itu bikin desain iklan, promosi dan sosmednya tenant relation gitu. Pertanyaannya mungkin Kakak bisa sharing nih ke teman-teman, apa sih yang Kakak dapat selama di perusahaan tersebut? Oke, yang pertama pasti adalah komunikasi yang meningkat. Karena ketika teman-teman magang itu pasti harus bekerja sama dengan orang lain kan. Nah, di situ teman-teman yang mungkin nggak bisa komunikasi atau komunikasinya kurang itu mau nggak mau harus belajar. Nah, yang kedua adalah relasi. Karena kalau teman-teman ikut program MSIB, kalian nanti bakal ketemu teman-teman dari daerah Indonesia yang lain gitu kan. Kayak contohnya kemarin saya ketemu teman-teman dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, dan dari Indonesia yang bahkan saya sendiri pertamanya tuh nggak tahu kalau daerah tersebut itu ada gitu kan. Ternyata ya gitulah, seneng banget pokoknya. Pertanyaan keempat, Kakak ini kan merantau ya, jauh, pasti itu jauh dari rumah. Jauh. Kira-kira struggle apa sih yang dijalani selama tinggal di daerah Jabodetabek? Selama tinggal di Jabodetabek struggle-nya adalah saya kaget. Sebenarnya saya nggak kaget ya, sebenarnya udah kelihatan di TikTok. Apalagi di TikTok kan pada saat itu lagi viral tentang pemindahan transit itu di stasiun Manggarai kan. Di situ kan kelihatan banget kalau Manggarai itu sangat penuh dengan orang-orang yang sedang bekerja berjuang untuk kehidupan mereka kan. Cuman pas ketika udah terjun udah langsung di Jabodetabek tuh lebih kaget lagi karena sepenuh itu kan. Jadi kayak struggle-nya di sana tuh yang pasti pertama itu arus arus kehidupan orang-orang di Jabodetabek tuh serba cepet, serba satset gitu kan. Jadi kayak itu yang saya awalnya dari kampung yang mungkin di desa gitu yang slow gitu, jadi harus belajar untuk satset gitu. Pada saat pendaftaran program MSIB ini ada kesulitan tersendiri nggak Kak? Mungkin harus menyiapkan banyak berkas atau harus rebutan kuota perusahaan? Oke, selama pengalaman saya kemarin daftar program MSIB ini yang paling susah itu adalah ketika saya harus mengurus dokumen-dokumen gitu. Karena kadang ada beberapa hal yang terlewat gitu kan. Nah, masalahnya terlewatnya ini gimana sih kayak gitu. Info ini sumbernya itu ada banyak banget. Akhirnya ketika saya nggak bisa membagi fokus saya kepada info-info dari sumber yang berbeda tersebut, saya pasti ketinggalan. Jadi yang paling pertama kemarin saya tuh paling susah itu ketika menyiapkan berkas. Karena kadang ada yang bilang, info dari sini berkasnya harus ini, info dari sini berkasnya harus gini. Jadi kayak harus memilah-milah info mana yang benar. Terus yang kedua itu mungkin harus atur strategi sih, kayak perusahaan mana yang kira-kiranya
bakal bisa nerima kita, dan juga kadang beberapa perusahaan itu kita juga butuh strategi yang berbeda untuk kita masukin portofolio sama CV kita di situ. Lanjut. Apa ada tips untuk mendaftar program magang supaya dapat dilirik oleh perusahaan tersebut? Wow. Yang pasti, ini kayak basic banget ya, yang pasti biar dilirik sama perusahaan agar menerima kalian sebagai pemagang adalah kalian harus menonjol. Entah gimana kalian menonjolnya pas wawancara, atau mungkin dari portofolio dan CV kalian itu menonjol, yang pasti kalian itu harus menonjol, dan kalian juga harus menyesuaikan branding kalian dengan perusahaan yang sedang mencari pemagang tersebut. Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang mungkin mencari kayak spesifik banget ya, kayak mahasiswa yang mereka itu cerewet gitu. Nah, kalian tuh di CV atau portofolio kalian itu harus menspesifikkan kayak kalian tuh harus membranding atau memamerkan bahwa kalian itu orangnya cerewet gitu. Soal portofolio, Kak bisa spill dong tips cara menyusun portofolio dan CV? Oke, aku pengen jawab dulu yang CV ya. Yang CV mungkin teman-teman, apalagi yang dari desain gitu, yang CV teman-teman nggak usah bingung lah, nggak usah berdebat atau apalagi demo perang gitu, antara CV kreatif atau CV ATS, karena dua-duanya ini sama penting. Tapi kalau semua orang-orang nanya ke saya gitu, gimana sih CV yang baik gitu, atau rekomendasi CV gitu. CV menurut saya akan merekomendasikan CV jenis ATS. Kenapa ATS? Karena ATS itu teman-teman bisa menceritakan dan mendeskripsikan diri teman-teman itu lebih banyak dan lebih baik gitu. Karena kalau CV kreatif emang teman-teman bisa menunjukkan sisi kreatif, tapi mungkin ada keterbatasan teman-teman untuk mendeskripsikan diri teman-teman gitu. Kalau portofolio yang pasti kalau bisa karya yang paling terbaru, portofolionya itu berkonsep gitu. Jadi kayak portofolio itu seakan-akan orang itu ketika membaca portofolio kalian itu kayak lagi baca buku cerita yang ada alurnya gitu. Jadi nggak yang bikin bingung gitu. Pesan-pesan untuk sobat DKP yang akan mendaftar MSIP semester depan. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau mendaftar program MSIW adalah teman-teman kalau nantinya sama udah keterima nih, teman-teman harus berani untuk mencoba berbagai hal. Teman-teman nggak boleh takut untuk menyesal, karena kalau teman-teman menyesal, maksudnya kalau teman-teman takut menyesal, akhirnya teman-teman nggak akan dapat banyak hal gitu kan. Contohnya kayak semama yang paling aku senang jadiin contoh itu adalah seperti ketika kita mau beli makanan sate gitu. Tapi teman-teman kayak bingung gitu kan, kayak teman-teman mikir gitu, beli sate ini nggak sih gitu. Tapi kalau teman-teman kayak terlalu takut kayak nggak deh, ntar kalau beli sate itu kayak nggak enak gitu. Akhirnya teman-teman cuman ketika nggak nyobain sate itu, teman-teman cuman dapat satu jawaban, teman-teman nggak tahu rasanya. Tapi kalau teman-teman semua berani mencoba untuk membeli sate tersebut, teman-teman bakal dapat dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah teman-teman udah tahu rasanya dan teman-teman suka. Dan yang kedua adalah teman-teman tahu rasanya dan ternyata teman-teman nggak suka. Akhirnya dari jawaban yang kedua ini teman-teman akan tahu teman-teman bakal beli lagi atau enggak gitu kan. Jadi saranku yang paling saran banget adalah teman-teman jangan takut untuk menyesal. Karena lebih mending menyesal karena sudah melakukan daripada menyesal tidak melakukan. Oke, jadi buat nanti teman-teman yang sekiranya udah terdaftar nih, udah keterima di perusahaan itu, amin gitu kan. Nah, teman-teman semoga bisa menjalaninya dengan lancar. Kalau ada hambatan bisa teman-teman menyelesaikan hambatan tersebut, dan kalaupun semua teman-teman ternyata struggle, jadi teman-teman bisa bertahan untuk menghadapi apa yang sudah kalian pilih.